Pemirsa, bank yang dikenal sebagai pemberi pendanaan bagi startup, Silicon Valley Bank, runtuh dalam waktu sekejap. Pemerintah Amerika Serikat pun tak tinggal diam dan memastikan akan menelusuri penyebab bangkrutnya Silicon Valley Bank dan mencari pihak yang bertanggung jawab. Bank yang mendanai startup Silicon Valley Bank runtuh dalam waktu sekejap pada Jumat pekan lalu. Investor kini gelisah tentang apakah tutupnya Silicon Valley Bank dapat memicu krisis keuangan yang lebih luas. Pemerintah federal Amerika Serikat turun tangan dengan menjamin simpanan nasabah, namun kejatuhan Silicon Valley Bank terus bergema di seluruh pasar keuangan global. Sementara itu, sebagai tanda keseriusan dalam menangani kegagalan Silicon Valley Bank, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa sistem perbankan Amerika Serikat dalam keadaan aman dan pemerintah akan menelusuri penyebab bangkrutnya Silicon Valley Bank dan mencari pihak yang bertanggung jawab. Deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. The management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. There are important questions of how these banks got into the circumstance in the first place. We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. In my administration, no one is above the law. Bank yang didirikan pada 1983 ini sesaat sebelum runtuh merupakan bank komersial terbesar ke-16 di Amerika Serikat. Bank ini memberikan layanan perbankan ke hampir semua perusahaan teknologi dan rintisan atau startup. Tak hanya di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank juga beroperasi di Kanada, China, Denmark, Jerman, Irlandia, Israel, Swedia, dan Inggris. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, Silicon Valley Bank kolaps pada Jumat 10 Maret 2023. Kebangkrutan bank spesialis pemberi pinjaman startup itu terjadi setelah 48 jam mengalami krisis modal. Salah satu pemicu kebangkrutan Silicon Valley Bank adalah kenaikan suku bunga agresif Bank Sentral Amerika Serikat selama 1 tahun terakhir. Ketika suku bunga mendekati nol, bank-bank memborong obligasi bertenor panjang yang tampaknya berisiko rendah. Namun ketika The Fed menaikkan suku bunga demi mengendalikan inflasi, nilai aset-aset tersebut jatuh. Hal ini membuat bank-bank termasuk SVB atau Silicon Valley Bank menanggung kerugian yang belum direalisasi. Tercatat SVB telah kehilangan 1,8 miliar dolar obligasi yang nilainya hancur, imbas kenaikan suku bunga acuan. Keruntuhan bank yang berbasis di California itu pun memicu kepanikan di antara perusahaan modal ventura utama yang dilaporkan menyarankan perusahaan untuk menarik uang mereka. Hal tersebut terkait dengan posisi SVB yang disebut sebagai bank terbesar peringkat 16 di Amerika pada tahun 2022 dengan kepemilikan aset lebih dari 200 miliar dolar Amerika. Ya, bangkrutnya Silicon Valley Bank memicu kekhawatiran di sektor keuangan global, terutama bursa saham. Di Amerika Serikat, contohnya perdagangan saham di bursa Wall Street pada awal pekan berakhir mixed, di mana kejatuhan saham perbankan menghambat laju Wall Street. Investor mengkhawatirkan dampak kebangkrutan Silicon Valley Bank pada sistem perbankan. Sementara dari Asia, data terakhir menunjukkan bursa saham Asia mencatatkan penurunan pada Selasa 14 Maret dengan penjualan besar-besaran saham bank di Tokyo dan beberapa pasar lain. Aksi tersebut dikarenakan investor di seluruh dunia mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kegagalan bank terbesar kedua dan ketiga dalam sejarah Amerika Serikat. Adapun dari dalam negeri, pemirsa, indeks harga saham gabungan melambat dan terkoreksi saat akhir perdagangan Selasa 14 Maret kemarin. Indeks harga saham gabungan merosot 2,14% atau kehilangan 146 poin ke posisi 6.641. Bangkrutnya Silicon Valley Bank tak lepas dari perannya sebagai lembaga intermediasi yang dikenal fokus sebagai pemberi pendanaan bagi startup. Namun apakah hanya lini bisnis tersebut yang digeluti Silicon Valley Bank?
Dan bagaimana sebetulnya posisi keuangan terakhir Silicon Valley Bank? Berikut informasinya dalam infografis. Ya, terlihat ya posisi keuangan Silicon Valley Bank per tahun 2022 lalu di mana aset terpantau 200 miliar dolar dan total dana klien itu juga lebih dari 300 miliar dolar Amerika. Ya, menilik dampak kebangkrutan Silicon Valley Bank, Asosiasi Modal Ventura Indonesia menyebut ada dana SVB yang masuk ke startup Indonesia namun secara tidak langsung, yakni melalui venture capital, sehingga diharapkan dampaknya tidak besar. Di sisi lain, ekonom Peter Abdullah meyakini penutupan Silicon Valley Bank berpotensi mengganggu operasional banyak startup global yang mendapatkan pembiayaan dari bank tersebut. Masalah pembiayaan dan penempatan dana lah yang membuat banyak startup global terdampak langsung dari bangkrutnya SVB. Meskipun terkait simpanan dana di SVB dipastikan dijamin oleh pemerintah Amerika Serikat melalui FDIC. Alhasil, jika memang startup global yang selama ini mendapatkan pembiayaan dari SVB cukup banyak, maka startup-startup tersebut harus bergerak mencari sumber pendanaan lain. Sedangkan untuk startup lokal Indonesia, ekonom menyebut bahwa startup lokal sudah lebih dulu melakukan konsolidasi karena terputusnya pembiayaan dari investor global pada tahun 2021 dan 2022 lalu. Namun demikian, meskipun tidak ada dampak langsung, bangkrutnya SVB diperkirakan akan berdampak kepada industri startup global yang sedikit banyak memiliki keterkaitan. Sementara itu pemirsa, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tumbangnya Silicon Valley Bank merupakan dampak dari kenaikan suku bunga yang agresif disertai dengan pengetatan likuiditas di sistem keuangan. Di sisi lain, peristiwa penutupan SVB kemungkinan akan berpengaruh kepada arah suku bunga di Amerika Serikat ke depan yang dapat menyebabkan kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed tidak agresif menaikkan suku bunga. Hal ini pun akan menjadi perhatian bagi bank sentral negara-negara lain termasuk Indonesia dalam pertimbangan kebijakan moneter ke depan. Bangkrutnya Silicon Valley Bank juga menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, penutupan bank yang berfokus pada perusahaan rintisan atau startup itu menyebabkan skala ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebut jatuhnya Silicon Valley Bank adalah hal yang harus diwaspadai saat ini. Dan untuk lebih jelas, berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani selengkapnya. Yang harus kita waspadai sekarang adalah kondisi pasar global. Yang seperti terjadi dalam weekend terakhir ini, penutupan Silicon Valley Bank yang relatif kecil, bank regional, dengan aset hanya 200 billion untuk ukuran Amerika itu sangat kecil, telah menimbulkan guncangan yang signifikan dari sisi kepercayaan deposan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, kemudian pemerintah Amerika yang tadinya tidak melakukan bailout, kemudian memutuskan melakukan bailout, menjamin seluruh deposito dari SVB. Ini tentu adalah suatu pelajaran yang perlu untuk kita lihat, bahwa bank yang kecil di dalam posisi tertentu bisa menimbulkan persepsi sistemik. FDIC dalam hal ini, Federal Deposit Insurance Corporation, memberikan kepastian untuk penyelamatan dari deposan, baik yang insured maupun sekarang non-insured. Ya, penutupan Silicon Valley Bank telah menimbulkan guncangan yang signifikan terhadap aspek kepercayaan deposan di Amerika Serikat.
Bahkan pemerintah Amerika Serikat pada akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Silicon Valley Bank sehingga para deposan bank tersebut dapat mengakses semua uang mereka. Dalam konferensi pers terbaru, Sri Mulyani menyebut saat ini sudah terdapat sejumlah analisa yang menjelaskan pemicu Silicon Valley Bank bangkrut. Krisis ini bermula dari merosotnya kinerja startup sepanjang tahun lalu, di mana startup merupakan segmen utama penyaluran kredit Silicon Valley Bank. Dengan adanya koreksi kinerja startup yang signifikan, kekhawatiran terhadap penyaluran kredit SVB mulai muncul. Pasalnya, Silicon Valley Bank mencatatkan adanya lonjakan deposito yang signifikan. Bahkan deposito SVB disebut naik lebih dari 3 kali lipat dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Dengan adanya kenaikan deposito yang signifikan diikuti koreksi kinerja startup, Silicon Valley Bank memutuskan untuk menempatkan dana nasabah ke surat berharga negara Amerika Serikat dengan tenor panjang. Akan tetapi, belakangan suku bunga atau interest rate SBN Amerika Serikat jangka panjang mengalami penurunan seiring dengan langkah pengetatan kebijakan moneter The Federal Reserve yang cukup agresif. Ya, lebih lanjut pemirsa, pemerintah memastikan akan terus melakukan pemantauan terhadap dampak kasus Silicon Valley Bank, di mana krisis yang disebabkan oleh hal tersebut berpotensi untuk terus berkembang dalam waktu singkat. Adapun otoritas jasa keuangan menilai penutupan Silicon Valley Bank tidak akan berdampak langsung terhadap industri perbankan Indonesia yang memiliki kondisi yang kuat dan stabil. Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Ray, yang menyatakan penutupan SVB diperkirakan tidak berdampak langsung terhadap perbankan Indonesia yang tidak memiliki hubungan bisnis, facility line maupun investasi pada produk sekuritisasi SVB. Selain itu, pasca krisis keuangan 1998, OJK menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang mendasar dalam rangka penguatan kelembagaan sektor jasa keuangan, infrastruktur hukum, dan penguatan tata kelola serta perlindungan nasabah yang telah menciptakan sistem perbankan yang kuat dan resilient. Sehingga kita harapkan memang berbagai pihak, terutama otoritas terkait, tetap mampu mengantisipasi dan juga memitigasi dampak apa saja yang mungkin bisa ditimbulkan dari bangkrutnya Silicon Valley Bank. Meskipun kita berharap bahwa penutupan dari SVB ini tidak akan berdampak sistemik baik di Amerika Serikat yang kemudian akan merambat ke berbagai negara sebagaimana krisis yang terjadi pada 2008 lalu yang juga disebabkan oleh runtuhnya salah satu bank besar di Amerika Serikat. Dan kita lihat nanti bagaimana kemudian kesiapan dan juga ketahanan dari perbankan Indonesia untuk kemudian bisa meredam gejolak yang ada.